Apa perbedaan asma alergi dan non alergi? Oke. Kalau perbedaan asma alergi sama non alergi ya. Kalau alergi ya pasti ada penyebabnya ya. Penyebabnya kita sebutnya alergen. Kalau alergen itu penyebab daripada asma alergi. Asma alergi itu untuk masing-masing orang beda-beda ya. Jadi ada yang kadang kayak misalkan dia kena debu atau kena asap rokok atau kena misalkan kayak asap kendaraan bermotor, polusi udara, bikin asmanya kambuh, bikin sesak nafas. Nah, itu asma alergi. Nah, kalau asma non alergi itu biasanya tanpa ada alergennya. Alergennya tuh yang tadi debu, polusi udara, dingin, perubahan cuaca kayak gini. Pancaroba juga kadang yang ada yang punya asma alergi pasti ya, asmanya kambuh. Kalau non alergi ya tanpa alergen pun dia bisa asma. Misalkan ya anak kayak kecapean, kelelahan, banyak main di luar, aktivitasnya banyak, bikin asma. Batuk pilek dalam jangka waktu yang lama bisa sampai lebih dari 3 hari seminggu, bikin asmanya kambuh. Jadi kalau misalkan di antara dua ini asma alergi sama non alergi, yang sering kambuh yang mana? Yang alergi. Itu alerginya sering kambuh. Kadang tuh ada yang nanya kayak gini, misalkan, "Dok, anak saya ini setiap kalau misalkan kena dingin tuh langsung asma, kambuh gitu, sesak nafasnya, bisa hilang nggak asmanya?" Nah, kalau alergi itu sebenarnya susah buat hilang. Tapi sering berjalannya waktu, kalau misalkan dia makin gede, makin dewasa, kekebalan tubuhnya matang, jadi lebih bagus, biasanya alerginya berkurang. Maksudnya bisa muncul, cuman nggak sesering waktu dia waktu masih kecil. Nah, terus kalau alergi karena asma itu sebenarnya agak susah buat dicari tahu. Jadi benar-benar harus dipantau di rumah. Misalkan, kok anak ini tiap kali hujan kok dia asma, kok tiap kali kena asap rokok ya dia asma. Ya berarti memang hal-hal kayak gitu harus dihindari. Tapi memang kan agak susah kalau dihindari kayak gitu ya. Tetap aja mungkin muncul. Mungkin kalau memang kita udah tahu, berarti faktor risiko untuk muncul lagi tuh kita bisa kurangin. Misalkan seminggu anaknya bisa sampai asma tiap hari. Tapi karena kalau kita udah tahu penyebabnya apa, ya kita hindari alergennya. Jadi asmanya bisa berkurang. Oke, gitu. Paham ya? Oke. Nah, kalau gejala awal asma itu apa aja, Dok? Kalau gejala awal asma ya, nah biasanya kalau yang tadi kan dua tuh, alergi sama non alergi. Sebenarnya dua-dua ini gejala awalnya hampir-hampir mirip. Tapi kalau misalkan yang alergi itu biasanya dia kalau kena suatu alergen itu langsung muncul asmanya. Biasanya didahului kayak batuk pilek dulu, setelah itu nyesek. Kalau nyesek gitu, kita mau cari tahu ini anak nyeseknya tuh parah dari mana. Biasanya kalau asma itu mereka mau ngomong aja susah. Kayak ngomong satu kata, narik nafas dulu. Ya dok saya gini, narik dulu. Nah berarti itu asmanya udah parah. Ya, kalau gejala awal asma ya kayak gitu. Dia biasanya demam, tanpa demam juga bisa. Ada yang kalau gejala asma non alergi itu kan yang tadi saya bilang karena batuk pilek, kadang sampai demam, udah 3 hari 2 hari batuk pilek tapi nggak diobatin, akibatnya jadi asma. Nah kalau kayak gitu biasanya ada demamnya juga, tapi gejala awalnya pasti sesak nafas. Biasanya bunyi ya. Pernah dengar orang sesak nafas atau asma nggak? Pernah lihat nggak? Itu benar-benar sampai bunyi nih. Dia nafas, tarik nafas bunyi. Terus sampai kalau misalkan kita lihat dadanya ini nih, ruas-ruas ini tulang iganya jadi lebar semua. Ya, jadi kalau namanya asma itu dia pernafasannya udah pakai otot bantu pernafasan. Itu benar-benar semuanya ini keangkat, tulang rusuknya semua kelihatan. Karena otot-ototnya dikontraksi, karena dia susah nafas. Jadi namanya asma itu kan penyempitan saluran nafas. Jadi otot tuh bantu buat bikin paru-parunya makin lebar, makanya kalau dilihat itu mereka nafasnya sampai keangkat baunya supaya nafasnya bisa lebih baik kayak gitu. Udah? Pertanyaan selanjutnya dok. Ini bagaimana mengenali tanda-tanda serangan asma dok? Bagaimana mengenali tanda-tanda serangan asma? Yang pertama kali itu biasanya kalau alergi ya itu pasti ada batuk pileknya dulu. Kadang kalanya itu nggak harus ada batuk pileknya ya, langsung muncul asmanya. Tapi itu kalau terpapar terus-terusan. Misalkan dia duduk di ruangan orang yang nge-vape ngerokok. Dia duduk dalam jangka waktu yang lama, 2 jam, 3 jam, dia kehirup terus lama-kelamaan muncul sesak nafasnya. Kalau udah muncul sesak nafas kan pasti nafasnya berat. Dia mau ngomong yang tadi aja udah susah. Terus dia menggunakan otot bantu pernafasan. Jadi ini bahunya semua keangkat. Kalau orang asma tuh pasti bahunya semua keangkat karena nafasnya berat.
Nah kadang-kala tuh mereka tuh nggak bisa tidur tengkurap gitu ya. Jadi mereka harus kayak bantalnya harus benar-benar ditinggiin, atau enggak disenderin ke tembok gitu baru mereka bisa tidur. Karena kalau tidur rata kayak gitu sama kayak tempat tidur susah buat nafas ya. Kalau gejala awal ya biasanya kayak gitu ya, sesak nafas gitu ya. Oke. Sama itu pertanyaan terakhir nih dok. Oke. Cara pengobatannya sama pencegahan boleh deh kalau damai ada. Boleh. Nah kalau pencegahannya itu pertama pencegahan dulu ya. Iya. Kalau pencegahan itu yang pasti harus cari tahu dulu dia alerginya apa yang tadi saya jelaskan, alergennya apa. Kalau udah tahu ya berarti mesti mengurangi terpapar alergen itu ya. Jadi dia boleh sering terpapar. Anaknya alergi dingin ya. Kalau alergi dingin jangan dikasih AC sampai 16, di bawah 20 ya kan dingin kan, pasti asmanya kambuh. Kadang kan ada yang kayak gitu, iya dok soalnya anaknya kalau nggak suhunya nggak dingin nggak bisa tidur, tapi konsekuensinya ya asmanya kambuh, ya kan. Misalkan anaknya nggak bisa kena asap rokok, tapi bapaknya ngerokok, tiap hari di rumah bapaknya ngerokok, kena asap rokok, ya muncul lagi asmanya. Jadi kalau kita udah tahu kayak gitu, ya berarti kita harus mencegahnya dari situ, ya. Kemudian kalau yang non alergi karena batuk pilek lama, ya kalau udah tahu anak pernah punya riwayat asma, ya langsung berobat, jangan tunggu sampai seminggu atau pileknya di rumah baru berobat ke dokter. Ya, udah 2 hari 3 hari udah ada demam, ya udah langsung buru-buru ke dokter biar berobat. Kalau nggak diobati nanti asmanya kambuh. Udah batuk pilek asma. Kalau asma udah berat ya harus diuap. Pernah lihat orang uap nggak? Dinebu namanya. Ya itu kayak dimasukin cairan ke alat itu, terus mereka hirup biar saluran nafasnya jadi lebar, biar sesak nafasnya berkurang. Kalau pengobatan yang lainnya sih kalau misalkan kalian nemu orang yang tiba-tiba sesak nafas di jalan ya, misalkan mereka kalau pakai ban pinggang ya lepas ban pinggangnya, mereka pakai kemeja ya buka kancingnya, pokoknya dibikin senyaman mungkin supaya mereka bisa nafas juga dengan lega ya. Terus kalau misalkan ada yang asma gitu, misalnya tiba-tiba kambuh tempat ramai, jangan dikerumunin, jangan langsung semuanya lihat gua kenapa nggak boleh, dikasih ruang ke dia. Tuh bayangin aja kalau misalnya dia udah sesak nafas, kalian kerumunin, jadi akibatnya kenapa susah nafas, tambah pengap kan, semuanya pada rebutan oksigen. Ini kan dia kan mau nafas kan, dibiarin dulu, dikasih jarak dulu, dikasih ruang ke dia ya. Terus kalau bisa dinaikin kepalanya, ya kan, dinaikin kepalanya lebih tinggi, jadi posisi dada sama jantung tuh lebih tinggi daripada posisi bagian perut sama kakinya, biar nafasnya juga lebih bagus. Nah kalau pengobatan lebih berat lagi, kalau kasus yang lebih berat biasanya di ini inhaler namanya. Tahu kan yang biasa di film-film itu. Nah itu biasanya kalau asmanya udah berat banget tuh. Itu kalau asma berat banget tuh dia udah nggak bisa ngomong satu kata lagi, satu kata pun dia udah bisa ngomong. Jadi langsung disemprot gitu di bagian mulutnya. Nah itu nanti obatnya masuk ke saluran nafas biar saluran nafasnya lebar, baru asmanya berkurang. Itu yang paling berat ya, yang paling bahaya asmanya ya. Tapi kalau pencegahan lainnya, pengobatan lainnya ya paling minum obat. Minum obatnya pun kayak sehari cuma 3 kali atau 2 kali. Kalau udah sembuh obatnya di stop. Nah kalau untuk yang alergi ya tentunya ditambah obat alergi. Beda sama orang yang non alergi. Kalau non alergi ya paling obatin batuk pileknya juga. Ya setelah itu nggak butuh alergi sebenarnya. Kalau yang obat alergi ya pastinya asma alergi aja. Oke, gitu dok. Iya kayak gitu aja. Ada pertanyaan lain mungkin? Udah cukup sih ya pertanyaannya kayaknya. Faktor itu Apa? Ada lagi? Keturunannya apa? Oh iya, ada keturunan. Betul. Biasanya kalau yang alergi itu dari faktor keturunan memang ya. Kalau asma non alergi itu gak harus faktor keturunan. Dia bisa memperberat daripada asma alerginya. Misalkan anaknya udah punya asma alergi, ditambah batuk pilek. Nah, berarti asma yang muncul kemungkinan besar bisa parah. Karena dia udah punya keturunan asma, terus ditambah batuk pilek nggak diobatin. Nah, makin parah asmanya. Terus kalau misalkan anak punya riwayat asma alergi ya berarti orang tuanya dua-duanya pasti di antara salah satunya punya riwayat asma. Kalau enggak ya dari orang tua kakek neneknya. Ya, karena kan kalau belajar genetik tuh kayak carrier ya. Dia memang mungkin bawa DNA asmanya, tapi bukan berarti dia kena asma. Mungkin dari 2 orang tua ini ada gen carriernya membawa asmanya, tapi kedua orang tuanya nggak kena, yang kena anaknya.
Nah biasanya kan kayak gitu kalau biologi carrier. Iya. Jadi kalau asma keturunan sih biasanya kalau udah makin gede yang tadi saya bilang itu resiko untuk kambuh lagi asmanya sih jarang sih. Karena memang udah terbiasa, kekebalan tubuhnya juga udah makin bagus ya. Iya. Oke, itu aja. Mungkin cukup Cukup, sih. Dok. Cukup ya. Oke. Oke. Marcel gimana Marcel? Ada pertanyaan?